Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara calon Enid Hasanuddin Yesa JNMH sudah siap untuk diwawancara? Insya Allah siap. Baik, kita mulai. Yang pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Silakan, Prof. Iya, baik. Pak Enid Hasanuddin ya. Pertama saya ingin mengetahui ya jenjang pendidikan dari awal singkat saja sampai di perguruan tinggi. Apakah keterkaitannya nanti dengan kecenderungan pilihannya yang Bapak nanti akan presentasikan kepada kita. Izin menjawab, Pak. Oke. Terima kasih. Tadi ditanyakan oleh Bapak bahwa saya harus menguraikan tentang jenjang pendidikan dari awal sampai dengan pendidikan tinggi. Saya sekolah di desa di daerah Tasikmalaya. Pendidikan tidak ada pendidikan yang spesial, semua umum, SD, SMP, SMA, mengambil pendidikan tinggi di Fakultas Hukum UI Yogyakarta, kemudian ambil notariat di Universitas Pajajaran, dan kemudian magister hukum di Universitas di Institut di IBLAM Jakarta. Secara singkat seperti itu, Pak. Paradigma masyarakat kita sekarang ini dalam menatap pengadilan itu sangat rumit, sangat ramai, bahkan sangat complicated. Itu konsekuensi daripada kecerdasan masyarakat kita ya. Semakin cerdas masyarakat itu, semakin kritis masyarakat itu, dan tentu juga penilaian bermacam-macam terhadap hakim. Satu sisi menganggap, wah hakim itu sangat bagus, bijaksana, adil, tapi tentu sebaliknya juga akan mengatakan hal yang sangat berbeda ya. Nah, kematangan seorang hakim tentu dituntut bukan hanya banyak belajar textbook thinking ya, tapi juga pembacaan terhadap masyarakat. Ya, kira-kira seandainya Pak Enid Hasanuddin nanti dipercaya sebagai hakim agung, lantas menghadapi hiruk-pikuk dunia hukum kita seperti sekarang yang sudah makin dinamis ini, kualifikasi seorang hakim agung itu secara di samping secara moral ya, tapi secara intelektual seperti apa? Figur-figur ideal seorang hakim diukur dari segi moralitas dan intelektualnya itu dalam membaca dinamika masyarakat ini mungkin ada sesuatu yang spesifik dari Anda yang mungkin perlu kita paham dalam menatap dunia hukum kita masa depan dalam era yang sangat super canggih sekarang ini. Silakan. Ditanyakan kepada saya oleh Profesor, yaitu tentang kualifikasi seorang hakim agung secara intelektual dalam menghadapi kondisi masyarakat yang sekarang. Izin saya menjawab bahwa hakim pada umumnya memang harus peka terhadap keadaan sosial. Jadi bukan hanya belajar law in book, tapi juga belajar tentang kondisi-kondisi masyarakat. Ada beberapa anekdot yang mengatakan bahwa hakim bukan alat pemuas. Hakim adalah bukan alat pemuas untuk masyarakat. Menurut saya itu tidak tepat. Justru hakim adalah harus peka dan memberikan kepuasan dalam bentuk keadilan kepada masyarakat. Nah, paradigma ini harus berubah pada diri seorang hakim. Misalnya tentang tidak boleh membicarakan putusan, misalnya.
kendati putusan itu sudah BHT. Menurut saya membicarakan putusan seorang hakim itu sah-sah saja agar ada persamaan perspektif. Mungkin harus ada batasan-batasan bahwa yang didiskusikan itu adalah putusan yang sudah BHT. Nah, begitupun mungkin ada pengaturan atau sudah restatement atau ada pengaturan kembali tentang ketidakbolehan mendiskusikan ini. Ini adalah salah satu paradigma yang harus berubah. Yang berikutnya adalah bahwa pengetahuan hukum hakim di luar berkas, di luar meja sidang itu juga harus peka. Mohon maaf, kemarin ditanyakan mengenai saya mendengar bahwa apakah pengetahuan hakim di luar berkas itu boleh dibawa ke dalam berkas? Menurut saya sangat boleh. Itu menunjukkan bahwa secara sosial hakim mempunyai kepekaan sosial dari lingkungannya. Sudah bisa. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya adalah sebuah fakta. Person dan institusi sekarang ini ditengarai banyak yang terkontaminasi faham-faham, saya tidak mengatakan faham keagamaan ya, tapi faham-faham radikalisme. Entah itu radikalisme separatis kedaerahan ya, entah itu separatisme keagamaan, entah itu juga separatisme politik ya. Dalam konteks seperti ini, saya akan menanyakan yang spesifik yang menjadi pekah dalam masyarakat kita sekarang ini adalah keterpengaruhan kelompok-kelompok pengaruh kelompok radikal keagamaan ini di dalam sebuah instansi, dan oknum-oknum pada setiap instansi itu juga ditengarai makin banyak. Ya, kalau seorang hakim ya terkontaminasi dengan kelompok-kelompok seperti ini, dan itu agak sulit untuk menyadarkan diri kita apakah ini saya radikal atau enggak. Pasti kita akan tanya, kamu liberal atau moderat atau konservatif atau radikal. Rata-rata orang mengatakan bahwa saya moderat. Even teroris itu pun juga menganggap dirinya itu aku paling moderat. Jadi moderasi itu diukur oleh siapa dan bagaimana. Nah, jadi seorang hakim itu akan berhadapan dengan pemandangan seperti ini. Nah, subjektivitas seorang hakim ini saya kira perlu perlu ketegaran dalam berhadapan dengan institusi, instansi, dan person-person manapun. Hampir tidak ada instansi yang bebas daripada keterpengaruhan paham-paham seperti ini. Bukan saja di Indonesia, tapi ini keluhan di event itu di negara lain besar pun juga. Tentara pun juga terkontaminasi. Nah, seandainya kita menyaksikan ada perkara-perkara yang terkait dengan persoalan ini. Nah, sementara kita ini adalah katakanlah seorang muslim ya. Tingkat keterpengaruhan diri kita sebagai seorang muslim dalam memberikan satu keputusan, ya kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan? Ada demonstran di luar menuntut seperti ini, harus seperti ini. Media sosial sedemikian kencang menyorot kasus ini misalnya. Sementara kita hakim agung diminta untuk memberikan pengadilan terhadap persoalan-persoalan itu. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus mengakomodir sebagai perwujudan daripada pemahaman living law, atau kita harus konsisten istiqamah pada prinsip kaidah-kaidah hukum yang kita fahami di dalam sistem hukum kita di Indonesia ini. Mohon wawasannya Pak, seandainya ada kasus seperti itu yang dihadapi. Terima kasih Pak. Izin bahwa
pertanyaan Bapak adalah tingkat kemandirian seorang hakim ketika menghadapi kasus-kasus radikal seperti dicontohkan radikal. Apakah akan melihat kepada living law atau dengan konsistensi? Tentu sebagai seorang hakim, Waktunya 1 menit lagi. kita harus melihat case by case. Ya. Jadi harus melihat case by case, dan di sini perlu kepekaan seorang hakim. Selain peka juga perlu pengetahuan hukum seorang hakim, sehingga dia dapat dengan istiqomah atau dengan bulat mengambil keputusan bahwa apakah dia akan mengambil posisi living law atau social justice barangkali, atau akan mengambil sikap legalistic justice. Terima kasih, Pak. Seandainya ada keputusan kontroversi di media atau di dalam masyarakat yang kita putuskan sebagai seorang hakim, ya, saya ingin tanya Bapak nanti, explanation-nya itu penjelasannya itu seperti apa? Misalnya gini, contoh keagamaan, hukum agama kita ini sangat konkret. Nabi menganjurkan kita untuk rapatkan dan luruskan saf. Itu hukum agama loh. Tapi protokol kesehatan kita haruslah kalian berjarak. Yang mana kita harus jadikan pegangan di sini, minta masyarakat itu berjarak 1,5 meter, karena itu instruksi dari protokol kesehatan. Atau ada instruksi Nabi, harus merapatkan, mepet, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nah, ketika kita memihak kepada protokol kesehatan, harus berjarak, tentu ada kelompok pihak agama, waduh itu kok lebih mengutamakan orang daripada Nabi. Nah, yang saya ingin tanyakan, cara mengeksplain, memberikan penjelasan, seberapa besar seorang hakim dimungkinkan untuk memberikan penjelasan terhadap putusannya, atau hanya biarkan masyarakat berdebat, kami sudah putuskan kok apapun yang terjadi, aku tidak perlu memberikan eksplanasi, karena pengadilannya sudah selesai. Atau kita untuk memberikan kepuasan atau mengurangi tensi yang hangat di masyarakat itu, kita bisa memberikan penjelasan bahwa manakala berhadapan-hadapan hukum takwini dan hukum tasyri'i, yang harus dimenangkan adalah hukum takwini. Babi itu haram, tapi boleh dimakan pada saat kita sangat darurat itu kan, atau darurat atau bihul mahdurat. Dimungkinkan nggak seorang hakim menurut Anda memberikan explain, penjelasan, dan dosisnya seperti apa yang harus dijelaskan? Karena kita takut jangan-jangan hakim itu overdosis memberikan penjelasan. Nah, saya ingin seandainya Bapak berhadapan kasus ini, apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Pak. Jadi ketika kami berhadapan dengan kasus seperti ini, mungkin sikap kami dalam memberikan penjelasan atau pertimbangan adalah mungkin pakai dasar hukum yang berikut, yaitu kemaslahatan. Mana yang lebih bermaslahat pada saat ini dalam kasus itu, nah kita ngambil keputusan yang daripada kita mengambil keputusan yang bersifat legalistik. Jadi karena konteksnya adalah situasional, mungkin kami akan berikan penjelasan bahwa kita ngambil keputusan yang bersifat ajas kemaslahatan untuk masyarakat. Terima kasih. Poin yang sangat bagus itu ya. Jadi kita menjelaskan kaidah usulnya ya, kalau dalam hukum syariah itu, kaidah usul fikihnya dipakai menjelaskan terhadap sebuah putusan, tidak perlu mendebatkan fikihnya. Jadi seorang hakim tidak hanya boleh menguasai fikih, tapi harus menguasai juga usul fikih. Yang Bapak tadi katakan sangat bagus, penjelasannya dengan cara memberikan perkenalan penjelasan terhadap azas hukumnya. Saya kira terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bro. Selanjutnya Prof. Amjulian Rifai, SH LLM PSI. Silakan Prof. Terima kasih Ketua. Pak Enid Hasanuddin, SH CN MH ya.
CN itu apa CN? Izin menjawab Pak. Dulu zaman sebelum program magister itu, sebelum program kenotariatan itu menjadi program magister, nama untuk CN ya sebelum magister ya. namanya Nggak apa-apa. Saya tertarik baca profil ini karena ngambil magisternya 2 kali ya. Tadi saya tanya-tanya ini ngambil bidang apa gitu ya. Kenapa nggak langsung doktor ya. Baik ya, saya sebenarnya tertarik juga dengan karya tulis, standarisasi pemidanaan ini ya. Walaupun kalau melihat struktur tulisannya tentu banyak perlu perbaikan ya. Tapi kalau ada waktu nanti saya ke sini. Yang pertama, saudara kandidat ya Pak Enid Hasanuddin ya. Ramai atau sering diperbincangkan terkait public preference ya atau public trust ya terhadap lembaga peradilan kita ya. Publik di situ baik nasional maupun internasional ya. Jadi tidak bisa hanya nasional saja ya karena implikasinya luas terkait trust dari internasional ini. Nah, oleh karena itu selalu didengung-dengungkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak yang luar biasa bertugas beberapa tempat. Apa sudah jalan ini? Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan ini. Coba dijelaskan ya langsung to the point supaya bisa maksimal waktunya. Oke, baik, terima kasih. Izin menjawab, pertanyaan Bapak adalah apakah... Langsung dijawab saja, nggak usah diulangi pertanyaannya. Bahwa Ajas ini beberapa hal sudah dilaksanakan. Dari sisi cepatnya, dari sisi cepat sekarang sudah secara manajerial sudah dibuat pembatasan-pembatasan untuk penyelesaian perkara 3 bulan, 5 bulan, dan 250 hari di tingkat kasasi. Dari sisi sederhana sudah lebih... Enggak, itu di atas kertas Pak ya. Ada surat, instruksi. Faktanya gimana Pak Enid? Oke, baik Pak, saya coba. Bahwa faktanya untuk perkara-perkara tertentu, yaitu untuk gugatan sederhana dengan nilai 500 juta, itu sudah dibuat hanya di tingkat pengadilan negeri saja. Ini kan mempercepat proses dan menyederhanakan proses. Bahkan mungkin ke depan supaya lebih cepat lagi atau supaya dampaknya dengan jumlah perkara di Mahkamah Agung, pemikiran saya adalah bahwa sudah terbukti bahwa ini sangat cepat sekali. Maka untuk nilainya mungkin bisa ditingkatkan menjadi 1 miliar atau 2 miliar. Kemudian biaya ringan. Biaya ringan ini sudah cukup diakomodir dengan adanya EQOT atau persidangan secara elektronik. Ini jauh sekali karena bentuk pembiayaan lebih sangat ringan, berbeda dengan gugatan biasa yang harus dibebani dengan biaya-biaya pemanggilan. Itu faktanya Pak. Jadi dengan demikian beberapa hal termasuk kesederhanaan. Kesederhanaan proses sudah dengan Perma nomor 1 tahun 2019 dan Perma 4 2020 untuk perkara pidana ini sudah lebih sederhana lagi. Terima kasih. Baik ya, kalau kita perhatikan dalam upaya meningkatkan trust publik tadi ya memang banyak yang dilakukan ya. Tetapi juga ya kalau kita lihat ya sebetulnya ada satu lembaga ya yang juga berkontribusi ya terhadap upaya kita misalnya mengurangi orang berperkara di pengadilan, yaitu lembaga
arbitrase, Pak ya. Itu diatur dalam undang-undang ya. Di Undang-Undang 30 tahun 1999 ya. Nah, menurut pengalaman Pak Enit ya, apakah arbitrase itu berhasil ya berpengaruh ya terhadap upaya mengurangi beban perkara di pengadilan, Pak? Silakan diuraikan. Terima kasih, Pak. Mohon izin, saya tidak punya data tentang keberhasilan arbitrase ini, karena tentu datanya ini adalah ada di luar pengadilan. Hanya mungkin jika pun ada data-data yang masuk di Mahkamah Agung, ada data yang diajukan keberatan ke pengadilan dan banding ke Mahkamah Agung. Jadi apakah ini arbitrase ini sudah cukup berhasil atau tidak dalam rangka mengurangi perkara di pengadilan? Mohon maaf Pak, saya tidak punya data. Baik ya, mungkin bisa dijawab dengan cara lain walaupun bukan dengan datanya ya. Oke, kalau gitu saya tidak pakai data sekarang pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah setiap objek sengketa itu dapat diselesaikan melalui arbitrase? Oke, terima kasih Pak. Intinya adalah bahwa arbitrase itu adalah penyelesaian perkara di luar sidang. Intinya bahwa setiap kasus ada pilihan, boleh secara arbitrase, boleh secara mediasi, konsiliasi, dan juga secara lain. Jadi intinya adalah bahwa kecuali undang-undang menentukan lain. Setiap dispute menurut saya bisa dilakukan melalui arbitrase. Hanya saja mungkin melihat case-case-nya apakah ini besar atau kecil. Khususnya tentang PHI misalnya. Di PHI itu normanya boleh pilihan. Jadi boleh arbitrase, boleh mediasi, dan juga boleh konsiliasi. Kendati pada umumnya orang memilih mediasi. Karena di mediasi itu tidak ada biaya. Terima kasih Pak. Baik ya, mungkin karena ini prinsip ya. Jadi bukan mereka-reka, sebaiknya ada dasar hukumnya menurut saya ya. Saya informasikan saja di dalam pasal 5 Undang-Undang 30/99 itu objek sengketa arbitrase yaitu hanya, ini sebutnya hanya ini di undang-undang ini, hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Itu kira-kira ya. Nah kemudian Pak, saya fokus ke soal arbitrase ini saja karena ini lembaga penting ya. Apa Pak Andit ya, dijelaskan kepada kami keunggulan arbitrase ini apa Pak? Izin menjawab, sepengetahuan kami bahwa keunggulan arbitrase ini adalah yang pertama, arbiternya ditunjuk oleh masing-masing pihak. Kemudian yang berikut, prosesnya bisa lebih simpel daripada proses litigasi. Kemudian yang berikut, tidak mereka melakukan persidangannya bisa di tempat lebih leluasa, lebih fleksibel menurut Pak. Itu. Waktu 1 menit. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi 2 poin itu tepat ya, sebagaimana di undang-undang. Nah, saya tertarik di karya tulis Bapak ini. Saya bolak-balik itu nggak ketemu jawabannya ya. Yang menarik bagi saya di paper ini, karya tulis ini, Bapak mengajukan pertanyaan, apakah pemidanaan itu dapat distandarkan? Nah, tolong dijelaskan kepada kami Pak, saya belum ketemu. Terima kasih Pak. Jadi memang pembuatan paper itu karena terburu-buru kemarin itu.
Jadi intinya adalah yang akan saya bahas sebetulnya tentang standar minimal pemidanaan sebetulnya. Tapi kemudian berpikirnya kok jadi ke sana. Intinya adalah bahwa standar minimal pemidanaan ini ternyata dampaknya kurang bagus. Contoh misalnya tentang narkotika. Orang menjadi gamang untuk bisa menjatuhkan pidana kurang dari standar minimal. Kendati di peraturan di Mahkamah Agung sudah memulai membuka diri untuk boleh mengurangi dari standar minimal pemidanaan, asal dengan pertimbangan yang cukup. Nah, dari beberapa hakim-hakim yang kami temui atau yang diajak diskusi adalah bahwa mereka lebih kepada berpikir kepada legalistic justice. Baik, terima kasih Pak Nit. Saya tahu Bapak banyak pemikiran mau disampaikan, tapi saya dibatasi waktu ya. Terima kasih Pak Nit, dan saya kembalikan ke Pak Wakil Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Enit. Namun yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Enit atas capaian Bapak sampai tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Pak Enit, ini suatu yang membanggakan. Dari pertama Bapak mendaftar dulu ada sekitar 100-an lebih, 141 orang mendaftar untuk ikut seleksi ini. Dan sampai tahap ini tinggal 24 orang. Dan salah satunya Pak Enit. Itu patut saya ucapkan selamat kepada Pak. Pak Enit, ya wajar kalau seorang hakim karir maksudnya, bercita-cita ingin menjadi hakim agung. Dan karena bagaimanapun seorang hakim menganggap hakim agung adalah profesi puncak dari seorang hakim. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan apa yang melatar belakangi dan menjadi motivasi Bapak untuk ikut seleksi ini. Silakan Pak. Izin menjawab, terima kasih. Bahwa motivasi saya ingin mengikuti seleksi ini adalah selama ini kami sudah merupakan bagian dari keluarga Mahkamah Agung. Tapi kemudian kita semua tahu bahwa Mahkamah Agung mempunyai visi yang cukup bagus, yaitu untuk menjadikan peradilan yang agung. Nah, saya ingin sekali menjadi bagian dari peradilan yang agung, walaupun hanya bagian kecil dari peran itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bapak ingin jadi bagian kecil dari mewujudkan peradilan agung. Itu visi Mahkamah Agung ya. Kalau visi Bapak sendiri? Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan visi misi Bapak sebagai seorang calon hakim agung untuk mencapai apa yang Bapak cita-citakan, kemudian rencana aksi pelaksanaan visi misi tersebut, dan juga komitmen Bapak dalam menjalankan visi misi itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Izin menjawab bahwa visi saya jika saya diterima menjadi bagian dari keluarga Mahkamah Agung atau menjadi hakim agung adalah menjadikan putusan hakim itu adalah sebagai alat perubahan sosial. Saya ulangi, bahwa visi saya adalah menjadikan putusan hakim itu sebagai alat pembaharuan sosial. Sedangkan misinya adalah saya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian misi yang kedua adalah saya harus meningkatkan capacity building, pengetahuan, teknis, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, saya akan coba mempertahankan pendapat dalam musyawarah majelis, kendati tetap mengutamakan kebulatan musyawarah. Kemudian yang keempat, misi saya adalah ingin membantu pimpinan melakukan proses percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Terima kasih, Pak. Pak Enit, ya mungkin Bapak juga paham dan tahu mungkin bahwa sebenarnya kalau sampai tahap ini penyelesaian perkara di Mahkamah Agung itu sudah sangat-sangat bagus, sudah cepat gitu. Yang masalah itu justru minutasinya, bukan pemutusan perkaranya. Jadi yang dipersoalkan sekarang itu minutasi perkara itu yang perlu ada perbaikan gitu. Satu, yang kedua, kalau perubahan kan nggak mesti ke Mahkamah Agung, Pak. Di tingkat banding pun kita kan juga bisa berkontribusi gitu. Jadi artinya coba lebih konkret, Pak. Apa kira-kira misi Bapak itu? Silakan, Pak. Izin menjawab, Pak. Bahwa tadi Bapak sampaikan bahwa yang menjadi masalah adalah minutasi. Kalau di bawah, di tingkat PN dan tingkat PT, itu ada 3 masalahnya. Yaitu delegasi, minutasi, dan eksekusi. Kebetulan kami selaku hakim pengawas daerah, di mana-mana pasti ketemu 3 hal itu. Dan tadi Bapak sampaikan di tingkat Mahkamah Agung persoalan minutasi. Solusi yang saya pikirkan adalah yang pertama, penghitungan kembali beban kerja. Beban kerja hakim, kemarin saya dengar juga bahwa macetnya itu ada di Hakim Agung dan ada di operator, kalau tidak salah saya dengar. Jadi mungkin harus diperhatikan atau harus dihitung kembali beban kerja seorang hakim dalam menangani perkara per hari, per minggu, per bulan itu berapa yang ideal. Karena apa? Karena berkaitan dengan kualitas putusan. Jadi bukan hanya percepatan saja atau bukan hanya waktu saja, tapi juga berkaitan dengan kualitas. Caranya seperti apa? Mungkin kalau cuma hitung-hitungan seperti tadi beban kerja itu secara konsep ya, tapi tiba-tiba berkas tiap hari masuk. Kan ini juga teori atau keputusan tentang beban kerja itu menjadi tidak ada artinya. Oleh karena itu, jalan yang kedua yang saya tawarkan adalah membatasi adanya perkara masuk. Tentu ini pro dan kontra. Misalnya untuk perkara pidana yang dijatuhi pidana lebih dari 10 tahun baru boleh kasasi. Atau untuk perkara perdata yang nilainya 10 miliar lebih umpama baru boleh kasasi. Ini insya Allah akan mereduce jumlah perkara di Mahkamah Agung dan otomatis akan mengurangi minutasi. Yang ketiga yang saya pikirkan adalah menaikkan gugatan sederhana atau small claim court dari sekarang dari 500 juta menjadi 1 miliar atau sampai 2 miliar. Dengan demikian maka mungkin perkara-perkara yang di bawah 2 miliar ini sudah tidak akan kasasi lagi. Cukup selesai di tingkat PA atau di tingkat PN. Kemudian yang berikut adalah restoratif justice. Restoratif justice harus dikembangkan secara lebih luas dan terintegrasi. Sekarang ada dalam pasal 60 Undang-Undang Kehakiman sudah ada untuk mediasi ataupun untuk integrasi, untuk restoratif justice. Kemudian dalam HIR pasal 130 itulah dasar mediasi untuk bidang perdata. Kemudian yang berikut ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2018. Ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Ada peraturan SK KMA nomor 2 tahun 2012 tentang restoratif justice. Ada juga peraturan Dirjen Badilum. Nah, ini semua sudah mengindikasikan bahwa
harus berubah polanya itu ke restoratif justice. Sehingga semangat menghukum itu sudah harus dikurangi, diganti menjadi semangat restoratif justice. Begitupun dalam konsep rancangan undang-undang KUHP yang saya baca, pasal 53 dan 54 itu sangat mengadopsi atau sangat membuka kesempatan untuk dilakukannya restoratif justice. Sehingga dengan demikian otomatis perkara ke Mahkamah Agung akan semakin kurang. Demikian juga beban LP yang sekarang ini diisi oleh 286.902 orang, semua over capacity kecuali Kanwil, Gorontalo, Jogja, dan Maluku Utara yang masih kosong. Mungkin tidak mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, maka dengan adanya restoratif justice, kalau di Belanda sudah 27 yang kosong LP, mungkin di Indonesia bisa 50-an LP yang kosong. Oleh karena itu, caranya adalah mohon tinggal satu langkah lagi untuk diintegrasikan antara RKUHP, Perma tentang pidana ringan, kemudian dan peraturan-peraturan tadi, dengan catatan bahwa ditingkatkan hal-hal yang boleh direstoratif itu adalah mungkin saya tawarkan adalah pidana-pidana yang berkaitan dengan tubuh atau dengan manusia begitu. Sehingga di sana ada unsur pemaafan, ada unsur ganti rugi dan lain-lain. Karena seringkali terjadi walaupun itu tergarap pidana pembunuhan. 1 menit lagi. Oke, pasal 359 misalnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas KUHP tentang kecelakaan lalu lintas, sering sekali mereka itu melakukan perdamaian. Diberikanlah uang kerohiman, diberikanlah uang tahlil dan sebagainya. Tapi catatan ini tidak menghapuskan hukuman putusan perkara ya, tidak. Kan ini menjadi gagal akhirnya. Oleh karena itu kalau restoratif justice tadi dilogikkan dan diintegrasikan, jangan lupa pasal 236, 235 dan 236 Undang Lalu Lintas juga harus diperbaiki. Karena di sanalah dikatakan bahwa kalaupun terjadi perdamaian maka tidak menghapuskan perkara atau penuntutan. Terima kasih. Waktunya sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan Injiat Kadafi SHLLM PSI. Silakan Pak Kadafi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak. Oke. Pak Anit, dari data yang kami terima, ini Bapak sering menangani perkara citizen lawsuit Pak ya, atau bahasa lainnya aksio popularis. Bapak bisa ceritakan perkara apa saja yang terkait dengan citizen lawsuit yang pernah Bapak tangani, lalu pandangan Bapak tentang mekanisme gugatan warga negara ini seperti apa? Terima kasih Pak. Izin menjawab. Beberapa kali saya dipercaya oleh pimpinan untuk menangani perkara citizen lawsuit atau aksio popularis. Yang saya ingat itu adalah gugatan tentang BPJS, kemudian sempat juga ada perkara ini Garuda di dadaku. Kemudian ada juga perkara tambang di Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah. Terus ada beberapa lagi, lupa saya. Cuma intinya adalah bahwa dalam pemahaman kami waktu itu yang disebut dengan citizen lawsuit itu adalah sebetulnya sama saja dengan gugatan biasa. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa gugatan itu tidak boleh menuntut sesuatu, ganti rugi misalnya, atau seperti itu. Tapi yang dituntut oleh warga negara adalah harus membuat rule atau harus membuat undang-undang. Itu dari sejarah yang kami pahami dan yang kami baca tentang kejadian kelelawar putih di Amerika yang ditembaki oleh para penembak. Dan kemudian warga negara mengajukan gugatan kepada negara hakim atau pengadilan di negara bagian untuk membuat negara bagian membuat aturan.
dan kemudian dibuat. Yang kedua kasus di Sungai Gangga India. Waktu itu banyak orang membuang sampah limbah ke Sungai Gangga, padahal mereka itu adalah sungai suci. Salah satu pedenda atau pendeta itu mengajukan gugatan ke negara bagian Uttar Pradesh bahwa harap dibuat agar para masyarakat tidak membuang sampah ke Sungai Gangga itu. Nah, dari pola pemikiran itu, maka dari dua contoh itu kebetulan sama dengan CLS yang saya tangani. Intinya adalah mereka membuat aturan itu sudah diperintahkan oleh undang-undang organik sebelumnya. Jadi menurut saya oleh karena itu gugatan itu saya kabulkan. Sedangkan yang lain-lain, karena gugatan yang lain-lain seperti maaf saya sebut kasus Garuda, itu karena gugatannya bukan untuk membuat aturan pelarangan seperti itu, dan juga di dalamnya bukan hanya pemerintah, tapi di dalamnya ada perusahaan tertentu swasta yang tidak boleh ada dalam kasus CLS. Terima kasih. Jadi yang Bapak kabulkan itu dulu gugatan mengenai BPJS, Pak ya? Betul, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya pelembagaannya dari CLS ini di Indonesia di dalam praktek hukum kita. Seperti apa, Pak? Apakah semata-mata berdasarkan jurisprudensi dari berbagai putusan pengadilan atau ada dasar hukumnya, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau bicara mau diminta tentang dasar hukum secara spesial atau secara nomenklatur yang bulat begitu, kebetulan belum ada. Contoh misalnya dengan class action. Kalau class action kan sudah ada permanya. Tapi kalau untuk CLS secara khusus tidak diatur. Akan tapi sesungguhnya itu adalah gugatan biasa. Karena mereka sebelum masuk ke PN itu mereka sudah masuk ke MK, sudah masuk ke TUN. Mereka itu ditolak karena bukan ranah mereka. Nah, kalau sudah begitu terus masa mau kita biarkan? Akhirnya kita menggunakan pasal 4 dan pasal 5 sebagai dasarnya untuk bisa menerima perkara itu. Sebetulnya intinya adalah hampir sama sih dengan perkara perdata biasa, hanya saja tuntutannya yang berbeda sehingga kita kasih label CLS. Hukum acara pun sama, yang beda adalah adanya notifikasi. Sebelum gugatan itu masuk kepada pemerintah harus dilakukan notifikasi kurang lebih 60 hari bahwa hey, pemerintah kami 60 hari ke depan akan mengajukan gugatan tentang ini. Nah, kalau mereka itu pihak pemerintah segera sebelum 60 hari itu memenuhi apa yang mereka tuntut, tidak akan jadi perkara itu. Jadi sekali lagi, kalau ditanya mengenai dasar hukum secara nama atau kelembagaannya itu saya belum ketemu, Pak. Barangkali saya bisa diberikan pencerahan. Jadi berbeda dengan CLS yang sudah ada dasar dalam peraturan. Terima kasih. Oke, walaupun sebenarnya ada yang menyebut, Pak, katanya pasal 1 Jungto pasal 27 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tentang hakim wajib menggali nilai-nilai dalam masyarakat itu bisa dijadikan dasar. Tapi setahu Bapak berapa banyak gitu, Pak, putusan yang mengabulkan citizen lawsuit? Terima kasih, Pak. Mohon izin menjawab dulu yang pertama bahwa ya yang menjadikan dasar adalah dulu kami jadikan dasarnya adalah pasal 4 ayat 2 bahwa hakim harus menggali dan pasal 5 ya. Kemudian pasal 10 hakim tidak boleh menolak perkara. Kemudian ada berapa banyak? Sebelum saya memegang perkara itu sebenarnya sudah ada kasus Nunukan, TKI Nunukan. Yang kedua kasus ujian nasional kira-kira 1 atau 2 tahun sebelumnya. Dan kemudian setelah itu, setelah kasus kami, baru banyak sekali kasus yang menurut mereka adalah ini terindikasi CLS. Oke, saya mau tanya lanjutan. Tadi Bapak sudah sempat sebut class action, Pak ya. Bedanya citizen lawsuit dengan class action atau gugatan perwakilan kelompok ini apa, Pak? Terima kasih, Pak. Yang saya tahu bahwa yang singkat saja bahwa perbedaannya kalau dalam class action itu ada kelas. Jadi jumlahnya banyak. Umpama dalam kasus lingkungan yang menderita kerugian 1.000 orang, tapi kan tingkat kerugiannya berbeda-beda. Ada yang terdampak ini, itu dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam CLS 1 orang saja sebagai penggugat bisa. Tidak harus banyak.
Kebetulan dalam perkara yang kami tangani jumlahnya 200-an lebih begitu. Sebetulnya dari konteks CLS itu sendiri satu orang saja bisa mengajukan gugatan. Seperti halnya contoh yang di Amerika itu atau yang di India. Oke, jadi di gugatan yang BPJS tadi Pak ya, yang mengajukan gugatan di kasus CLS itu 200-an orang atau 200-an? Kurang lebih lah Pak, lupa lagi pastinya jumlahnya Pak. Yang jelas lebih dari 100 itu. Oke, cuma tadi salah satu cirinya itu adalah yang digugat itu, yang dimintakan itu bukan, yang dituntut ya, bukan ganti kerugian tetapi pembentukan kebijakan, begitu Pak ya? Betul sekali Pak. Oke, sekarang ada ini Pak, tadi Bapak juga sempat menyebut gugatan sederhana Pak ya. Nah, ada satu kasus nih Pak, masyarakat yang terimbas dari pembangunan waduk, ya, yang kemudian ya mereka harus merelakan tanahnya untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan waduk. Nah, kemudian ada keberatan, ada sengketa soal nilai penggantian harga tanah. Nah, kebetulan itu nilainya ada di bawah 250 juta atau 500 juta gitu Pak. Ya Pak. Nah, jumlahnya itu kan pasti banyak. Nilainya kecil-kecil tapi jumlahnya itu banyak. Jumlahnya banyak. Nah, pertanyaan saya, mengingat Bapak tadi sudah menyebut soal gugatan sederhana, ini sebaiknya menempuh class action karena jumlahnya banyak dan sebenarnya faktanya juga kasusnya itu juga mirip-mirip gitu ya satu sama lain, atau menempuh jalur gugatan sederhana Pak karena nilainya di bawah 250 atau 500 juta yang sekarang ditentukan lewat perma yang terakhir. Terima kasih Pak, izin menjawab. Karena main case-nya adalah tentang ganti rugi, dan ganti rugi ini adalah tentang ganti rugi tanah yang berkaitan dengan pembangunan, maka waktunya 1 menit. Yang solusi yang boleh ditempuh oleh masyarakat yang banyak itu, yang menderita atau dispute tentang ganti rugi itu, solusinya adalah bukan class action ataupun gugatan sederhana, tapi lebih kepada mungkin ada penawaran melalui lembaga yang disebut dengan konsinyasi. Nah, dari pihak developer atau dari pihak pemerintah menitipkan uang ganti rugi itu kepada pengadilan, dan untuk selanjutnya jika terjadi mereka tidak mau menerima ganti rugi itu, mungkin mereka bisa pilih apakah dengan gugatan biasa atau dengan melalui GS, saya kira itu Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Enit. Saya serahkan kembali ke Pak Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasminto, silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Nit. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bapak? Insya Allah Pak, sehat Pak. Oke, Pak Nit dinas di Hakim Tinggi PT Banten, pilihan sekarang perdata Pak ya? Oke Pak. Masih menjadi pelatih tenis meja Pak di kantor? Bapak tahu dari mana Pak? Oke Pak Nit, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Binjat Kadapi ya tentang gugatan perdata secara sederhana ya, kalau nggak salah small claim court ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan ada peraturan lama, ada peraturan baru gitu kan. Bahkan Pak Nit tadi mengatakan sebenarnya itu masih perlu dilakukan perubahan-perubahan lagi, inovasi-inovasi sehingga mungkin gugatan secara sederhana itu akan terus berkembang gitu loh. Nah, saya ingin tanya sih perubahan peraturan lama, peraturan baru termasuk pemikiran ya mau terus dikembangkan itu bagaimana Pak? Bedanya apa sih yang lama dengan yang baru? Apa nilainya itu aja dari 250 menjadi 500 atau ada perubahan yang baru? Silakan Pak. Oke,
Saya lupa lagi Pak. Intinya adalah pertama perubahan nilai nominal dari 250 juta menjadi 500 juta. Yang kedua perubahan tentang pihak. Kalau tidak salah, dulu pihaknya itu harus dalam satu wilayah hukum. Nah, perubahan yang kedua adalah boleh wilayah hukumnya menyeberang begitu atau di luar wilayah hukum pengadilan itu. Kemudian yang ketiga, aduh lupa. Kalau nggak salah membolehkan didampingi oleh penasihat hukum, kalau tidak salah seperti itu. Itu Pak yang saya ingat Pak, mohon maaf. Oke, jadi nilainya itu ya, yang kalau nggak salah dari 200 menjadi 500 itu yang baru ya. Terus bukan sengketa tanah, masih tetap itu? Masih Pak, jadi tetap tentang utang piutang, lebih kepada wan prestasi. Oleh karena itu, izin tambahan penjelasan, banyak digunakan oleh bank-bank Pak, oleh bank yang memberikan kredit-kredit. Sehingga waktu itu juga untuk menaik menjadi 500 juta itu banyak permintaan dari perbankan bahwa nilai 250 itu sangat kurang. Karena katakanlah untuk di kecamatan tertentu saja di Jawa utang piutang 400-500 juta sudah biasa di bank itu. Terima kasih Pak. Oke, terus biayanya itu kan dulu ada persyaratan penggugat tergugat itu kan satu wilayah tertentu, apa yang baru bisa mengembang gitu. Izin Pak, tadi sudah kami sampaikan bahwa sekarang sudah mengembang, artinya dibolehkan karena bukan tidak mungkin berbatasan sangat dekat sekali, sehingga itu juga dikeluhkan oleh customer, oleh masyarakat bahwa kenapa Pak katanya kan cuma berapa menit aja dari rumah, sehingga akhirnya diakomodir bahwa boleh untuk di luar wilayah kompetensi pengadilan tertentu boleh diajukan menjadi pihak. Terima kasih Pak. Terus yang tadi ada pemikiran gitu masih perlu dikembangkan, kira-kira apa lagi Pak yang mau dikembangkan di gugatan sederhana itu? Terima kasih Pak. Dalam pemikiran kami sampai hari ini belum ke teknikal, hanya saja secara kaitannya dengan pengurangan perkara di tingkat banding ataupun tingkat kasasi. Yang ada dalam pemikiran kami adalah tentang jumlahnya menjadi ditingkatkan. Mungkin bisa 1 miliar atau mungkin 2 miliar. Walaupun kami belum melakukan penelitian, tapi kami punya keyakinan bahwa dengan adanya peningkatan small claim court ini nilainya besar, korelasi dengan jumlah perkara banding ataupun kasasi juga akan semakin besar. Oke Pak Nid, kan menyoroti tulisan ya, tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Prof. Amjulian ya. Bapak menulis standarisasi pemidanaan. Kemudian di dalam tulisan itu menyatakan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim banyak dipengaruhi oleh faktor dari hakim itu sendiri. Demikian pula jaksa yang mengajukan tuntutan tidak standar, padahal sudah satu komando gitu. Pertanyaannya ya, kenapa terjadinya standarisasi pemidanaan yang berbeda-beda? Pak Nid ini mengedepankan faktornya itu adalah faktor personal individu itu, baik jaksa maupun hakim ya, sehingga terjadinya pemidanaan itu katakanlah tidak standar gitu, berubah-ubah itu. Padahal kalau menurut pembicaraan kemarin itu banyak faktor di luar itu, misalnya faktor perundang-undangan yang memberi kewenangan terlalu luas itu. Bisa diberi penjelasan Pak Nid, kenapa kok memfokuskan kepada faktor individu gitu? Silakan. Terima kasih Pak. Tadi sedikit sudah kami jelaskan ke panelis sebelumnya bahwa tentang standardized pemidanaan ini memang agak mengurangi kebebasan hakim untuk berekspresi. Walaupun secara personal katakanlah hakim itu memang sangat dipengaruhi oleh ketakwaannya, lingkungannya, pergaulannya, pendidikannya dan sebagainya. Itu secara personal betul kami ungkap secara personal hanya untuk menunjukkan bahwa sangat erat kaitannya personality itu dengan produknya. Nah, tentang standardized pemidanaan yang saya pemikiran kami adalah tentang banyaknya hakim yang atau putusan-putusan yang masih masuk ke dalam standar minimal pemidanaan. Gampang mereka untuk
bisa keluar atau mengurangi putusan itu, mengurangi standar itu. Padahal kenyataan sebetulnya hati nuraninya itu sangat ingin banget, sangat kepengen menjatuhkan pidana itu mungkin tidak 4 tahun, tapi cukup 1 tahun. Oleh karena itu, disinilah standar minimal pemidanaan itu sangat mengganggu kreativitas ataupun keadilan dari seorang hakim. Yang berikut, jaksa. Seringkali ketika kami masih di pengadilan itu, Bapak atau Ibu jaksa itu mengeluhkan bahwa karena mereka sendiri yang sidang, sehingga mereka paling tahu tentang kondisi latar belakang, kondisi sosial, background, kemudian segala sesuatu personality tentang si terdakwa itu. Akan tetapi karena adanya lembaga rentut yang bersifat komando, maka si Bapak atau Ibu jaksa itu tidak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya terhadap putusan. Nah, ketika jatuh pada hakimnya yang katakanlah penuh keraguan atau kegampangan tadi, maka dia akan tetap kembali kepada batas minimum. Akibatnya terjadi itu tadi, lembaga pemasyarakatan menjadi penuh karena sumbangan daripada banyaknya putusan-putusan yang memenuhi standar minimum pemidanaan. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin saya akan menyoroti ini, Pak Anit, terkait standarisasi pemidanaan dihubungkan dengan teori Gustav gitu ya, yang ada 3 itu kan, keadilan, kepastian, kemanfaatan. Cuma di sini dijelaskan oleh Pak Anit bahwa keadilan itu untuk para pihak, kemanfaatan untuk masyarakat luas, kepastian untuk pembuat undang-undang atau negara. Kalau menurut pemikiran saya, teori Gustav ini kan mengenai ide hukum atau cita hukum. Artinya sebenarnya itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan yang utuh, memang dalam implementasinya kadang-kadang ada semacam konflik gitu, sehingga ada salah satu yang dikorbankan. Bisa dijelaskan kenapa Pak Nit ini kok bisa mengkotak-kotakkan bahwa keadilan sebenarnya hanya untuk para pihak, kemanfaatan hanya untuk masyarakat, kepastian hanya untuk negara atau pembuat undang-undang. Bisa diberi penjelasan, Pak? Silakan. Izin menjawab, Pak. Saya merefer kepada pendapat Bapak dulu bahwa betul, yang ideal adalah ketiga-tiganya itu harus ada dalam satu putusan hakim. Itu yang ideal. Tapi barangkali akan sangat sulit ketika harus dari 3 itu harus tiga-tiganya harus sama bulatnya itu kalau dalam bentuk bulatan. Izin sebelum saya menjawab, saya jelaskan dulu mengenai kasus putusan saya yang ditanyakan oleh Pak Kadapi tadi. Dalam putusan itu insya Allah 3-tiganya ada di sana. Keadilannya ada, kepastiannya ada, kemanfaatannya ada. Dalam kasus BPJS itu. Mungkin gambarnya seperti itu. Nah, kemudian tadi minta dijelaskan tentang bagaimana bisa memisahkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ini keadilan itu kan mungkin fokusnya bukan pemisahnya, Pak, tetapi peruntukannya itu loh. Keadilan itu untuk para pihak, kemanfaatan untuk masyarakat, kepastian untuk pembuat undang-undang atau negara. Itu kok bisa dipisahkan seperti itu? Oke, pemikirannya adalah bahwa keadilan itu untuk para pihak, karena mereka yang merasakan langsung keadilan itu. Mereka yang bersidang, baik dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana, mereka yang merasakan langsung keadilan itu. Sehingga kami menyebutkan bahwa keadilan itu kepada pihak yang utama. Kendati masyarakat lain juga dapat merasakan keadilan itu. Tapi secara langsung seperti itu. Contoh misalnya dalam kasus sendal atau kasus kakao atau kasus singkong yang ada di videonya MK itu. Mungkin di situlah bisa merasakan bahwa ketika ketidakadilan pun dirasakan oleh pencari keadilan, dirasakan oleh masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, kepastian. Kepastian itu lebih kepada pembuat undang-undang. Oleh karena itu, contoh misalnya ketika menuntut dengan batas minimum. Jadi pemerintah membuat ancaman pidana dengan batas minimum, itu adalah demi hanya untuk kepastian dan kesatuan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan kemanfaatan,
itu untuk masyarakat, kami berharap atau beranggapan bahwa dengan putusan ini lebih banyak dampak sosialnya atau manfaatnya untuk masyarakat. Paling tidak kalau memang putusannya 1 menit Pak. Tinggi atau berat, mungkin ada deterrent efek untuk mereka. Kalau memang putusannya itu dirasa oleh mereka adil, mungkin bisa dijadikan bahan kajian. Terima kasih Pak. Oke Pak, karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Anit, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak. Silakan Profesor Dr. Muhammad Saleh, SHMH. Terima kasih Pak. Pak Anit Hasanuddin ya. Pernah di Jakarta Pusat ya, dinas. Oke Pak, pernah Pak. Mati-matian. Ada 2 orang mengadakan kontrak. Ya. Yang satu jadi debitur, yang satu jadi kreditur. Di dalam kontraknya disebutkan bila mana timbul sengketa diselesaikan di arbitrase. Kemudian sidang di arbitrase. Tapi rupanya si debitur agak berbelit-belit. Kemudian si kreditur itu mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Adakah dasar hukumnya Pak Anit untuk bisa disidangkan di pengadilan niaga? Izin menjawab Pak. Kreditur mengajukan pilot terhadap si debitur ke pengadilan niaga. Intinya adalah bahwa kewenangan pengadilan niaga dalam proses kepalitan adalah syaratnya adalah pasal 2 ayat 1, yaitu adanya dua kreditur atau lebih, kemudian satu kreditur atau satu utang telah jatuh tempo, dan pembuktiannya bersifat sederhana, itu dapat diajukan ke pengadilan niaga. Sedangkan tadi kaitannya dengan proses arbitrase, selama arbitrase itu katakanlah ketika proses arbitrase masih jalan, maka dengan dimasukkannya gugatan ke pengadilan niaga, maka perkara di arbitrase stop. Nah, di mana itu dasar hukumnya? Pasalnya lupa Pak, hanya di Undang-Undang 37 tahun 2004 mengatakan bahwa jika ada perkara kepilitan, maka perkara-perkara perdata di pengadilan biasa itu menjadi terhenti Pak. Ini kan di luar pengadilan Pak, arbitrase aja. Mohon izin Pak, tidak bisa menjawab Pak. Ada enggak peraturan itu yang mengatur seperti itu di Undang-Undang Kepilitan? Untuk arbitrase kebetulan enggak saya baca Pak, belum kebaca Pak. Terima kasih Pak. Cari ya. Ya Pak. Pak Anit pernah jadi Ketua Pengadilan Negeri di Sungguh Minasa ya? Betul Pak. Tuh, mati-matian terus. Sekarang ada perkara di Pengadilan Sungguh Minasa, gugatan perdata, sampai kasasi, di mana sengketa tanah ya, itu dinyatakan bahwa tanah sengketa milik penggugat. Namun demikian dalam waktu yang bersamaan proses di pengadilan negeri, si tergugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Ya. Kemudian si putusan tun sampai dikuatkan kasasi juga, di mana kedua putusan ini, putusan yang berasal dari pengadilan negeri, itu berbeda dengan putusan dari pengadilan tun
yang sama-sama sudah di tingkat kasasi. Di pengadilan negeri, penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa. Tetapi di putusan pengadilan Tun menyatakan bahwa sertifikat tanah itu adalah milik tergugat sah. Kemudian si penggugat dalam perkara perdata mengajukan eksekusi ke pengadilan Tunggu Minasa. Bagaimana sikap Bapak kalau menghadapi seperti itu? Terima kasih Pak. Jika kami menghadapi kasus seperti ini, karena ada intinya adalah ada dua putusan lembaga peradilan yang berbeda dan hasilnya pun yang berbeda. Di satu sisi penggugat yang menang, di peradilan itu yang menang, maka hal ini belum bisa dieksekusi. Oleh karena itu solusinya adalah mungkin ketua pengadilannya menyarankan agar mereka baik salah satu pihak atau dua-duanya mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terima kasih Pak. Jadi kalau Bapak selaku ketua di situ, Bapak bagaimana? Kan menunda eksekusi itu apa enggak? Intinya adalah konsepnya dari sisi normatif bahwa PK tidak menunda eksekusi. Akan tetapi karena ini masalahnya masalah krusial, masalah kepemilikan dari dua-duanya. Oleh karena itu dengan bijaksana seharusnya ketua pengadilan itu menunda eksekusi agar ada lebih kejelasan tentang status hukum atau dari putusan perkara itu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Kalau Bapak nanti jadi hakim agung, ya, menerima berkas perkara perdata, ya, berkas biasanya agak tebal Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagian mana yang Bapak lihat lebih dahulu di dalam berkas itu, yang perlu diteliti lebih dahulu? Izin Pak menjawab. Berkas itu karena urut-urutannya adalah dari gugatan, maka agar pemikiran kita sistematis, maka yang akan saya baca adalah dari gugatannya dulu Pak. Betul itu? Betul Pak itu yang Bapak lihat? Izin Pak. Kalau ada perkara kasasi itu, yang dilihat lebih dulu apa bukan akte permohonan kasasinya Pak? Ya Pak, maaf Pak. Kenapa kok harus itu yang lebih dahulu diteliti? Karena untuk melihat keabsahan daripada kasasi itu, apakah memenuhi syarat formal, tenggang waktunya melebihi atau tidak, agar supaya tidak buang-buang waktu kita untuk membaca gugatan dan lain-lain. Terima kasih Pak. Jadi harus dilihat dari segi formalnya dulu, ya. Masih ada. Bapak sudah pernah ikut pelatihan PHI ya? Insya Allah sudah Pak. Kalau ada perlawanan ya terhadap sita eksekusi, itu wewenang siapa Pak? Yang perlu memeriksa perlawanan itu? Oke, izin menjawab Pak.
ketika ada perlawanan terhadap sita eksekusi, 1 menit. Oke, silakan. Jika ada perlawanan terhadap sita eksekusi, maka hal tersebut tentu menjadi wewenang dari peradilan umum, Pak. Maksud saya tadi perlawanan terhadap sita eksekusi dalam perkara hubungan industrial PHI, Pak. Baiklah, waktu itu memang sempat menjadi perdebatan di waktu di PN itu, apakah ini menjadi wewenang PHI atau menjadi wewenang PN. Kalau saya berpendapat bahwa karena normatifnya bahwa di PHI itu hanya 4 hal, yaitu persisian hak, persisian kepentingan, PHK dan sengketa antar serikat pekerja. Sedangkan ini adalah di luar dari yang 4 itu, maka perlawanan terhadap sita eksekusi menurut kami pada saat itu menjadi wewenang peradilan umum, bukan PHI. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Selanjutnya Pak Enid dengan saya, Pak. Saya lihat Bapak termasuk wawasannya update ya. Boleh saya menanyakan, Bapak tahu nggak tentang disruptive innovation? Izin tidak tahu, Pak. Seperti ini, Grab, Gojek, Uber, ya, kemudian ada WhatsApp. Jadi intinya begini, disruptive innovation itu adalah penemuan yang meloncat, mengacaukan. Ya, tapi pada realitas bisnis itu berjalan. Ya, jadi kemarin, dan ini menjadi isu internasional karena di mana-mana misalnya terjadi gugatan, terjadi kerusuhan dan sebagainya antara misalnya transportasi online ya, Gojek, Uber, kemudian kalau Indonesia dengan taksi konvensional misalnya begitu. Itu atau WhatsApp, Pak. Bapak kan pakai WhatsApp juga. Bapak bisa telepon. Ya, Bapak bisa telepon, kemudian tapi WhatsApp bukan perusahaan telepon. Paham maksud saya, Pak? WhatsApp bukan perusahaan telepon, tapi bisa untuk telepon, bisa untuk kirim data dan sebagainya. Lalu ya banyak macam ya, seperti marketplace ya, Bukalapak, Shopee dan sebagainya, itu kemudian bersaing dengan mall-mall yang konvensional. Kalau menurut Bapak ya, contoh ada WhatsApp aja lah atau apapun ya yang di sini misalnya, Bapak telepon pakai WhatsApp sama telepon pakai Telkomsel atau Indosat, itu sama-sama telepon, Pak. Tapi ketika ini menjadi persoalan hukum, apakah bisa diterapkan hukum yang sama, Pak? Seperti tadi, ya, transportasi online dengan taksi konvensional misalnya, apakah bisa diterapkan hukum yang sama? Oke, izin menjawab, Pak. Ya. Jadi ketika ada logika hukumnya saja, Pak, kalau memang. Oke. Jadi kalau dilihat dari cerita yang Bapak sampaikan bahwa di sini ada loncatan teknologi antara taksi biasa dengan taksi online, kemudian ada telepon biasa dengan WhatsApp yang bisa dipakai telepon yang berakibat merugikan. Kalau menurut saya mungkin ini bisa digunakan hukum yang sama, karena kondisinya walaupun kami belum bisa menganalisis tentang seluk-beluk kerugian atau mungkin ini tidak kerugian, Pak. Pertanyaan saya lebih ke
apakah dua macam bisnis ini bisa diterapkan aturan hukum yang sama? Sementara saya berpendapat bahwa kalau lihat case-nya bisa, Pak. Yang satu perusahaan misalnya telekomunikasi, yang satu perusahaan aplikasi, Pak. Ya. Kan satu yang beda, apakah bisa diterapkan? Dasar logikanya Bapak apa? Dalam konteks dispute, sama dengan yang tadi, dengan taksi online, barangkali dengan taksi biasa, katakanlah yang taksi biasa menggugat keberadaan taksi online. Begitupun ini sama. Dari Telkomsel misalnya menggugat perusahaan WhatsApp yang bisa merugikan keuangan atau perekonomian dari si perusahaan telepon. Dari sisi kasus itu Pak yang saya amati bahwa ini case-nya mirip, oleh karena itu dapat digunakan hukum yang sama. Hukum yang sama itu artinya WhatsApp dipersamakan sebagai perusahaan telekomunikasi, begitu? Bukan, WhatsApp disamakan dengan perusahaan Gojek online tadi Pak. Iya, pertanyaan saya, apakah dua macam bisnis yang satu konvensional tadi Pak, yang satu disruptif ini penerapan hukumnya sama atau harus berbeda Pak? Yang saya tanya itu, ini bukan gugatan, tapi kalau Bapak melihat ini bisa diterapkan hukum yang sama atau yang berbeda? Maaf Pak, salah tangkap barangkali. Okay. Kalau melihat dari konteksnya, karena yang satu itu sudah berkaitan dengan katakanlah IT yang tinggi, sedangkan yang lain masih konvensional, maka sementara saya berpendapat karena dua kondisi yang berbeda, maka tidak bisa diperlakukan hukum yang sama, karena ini ada ketimpangan Pak, ketimpangan dari sisi teknologi. Betul Pak. Logika Bapak sudah masuk, bisa saya terima. Dan faktanya memang kemudian Permenhub ya, itu sudah 5 kali gonta-ganti untuk mengatur transportasi online ini. Selanjutnya Pak, tentang perjanjian Pak, objek ya, salah satunya objek. Kalau jual beli mata uang Pak, itu yang dijual belikan adalah kurs atau nilai tukar. Jadi rupiah dibeli dolar, kita membeli dolar pakai rupiah dan seterusnya. Pertanyaan saya Pak, nilai atau itu objek bukan? Karena sekarang banyak sekali bisnis derivatif ya, ada forex macam-macam itu. Saya tanyakan tentang kalau nilai ya. Kalau kita beli sepeda motor kan objeknya sepeda motor, jelas saja. Kalau kemudian ini uang, kan kertas sama kertas Pak. Cuma yang dijual belikan nilai. Pertanyaan saya, nilai itu objek bukan Pak? Oke baik Pak, saya coba menjawab dengan ilustrasi Pak ya. Oke. Sebelum mungkin nanti saya akan mencoba apakah benar nggak kesimpulan saya. Jadi ketika terjadi utang piutang dalam bentuk dolar, katakanlah terjadi pada tahun 2015, utang itu terjadi long term perjanjian jangka panjang. Nah mereka si para debitur ataupun kreditur sudah berpikir bahwa mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang nilai itu menjadi berbeda. Oleh karena itu perjanjian yang dibangun oleh mereka itu pun sudah sedemikian rupa membuat kalau perjanjian kan sudah ditentukan Pak, bayarnya pakai apa? Ya. Jadi misalnya hutang $1 juta, dibayar $1 juta, kan sudah jelas. Betul Pak. Pembayarannya pakai dolar kan begitu. Iya Pak. Yang saya pertanyakan jual beli uang tadi Pak. Oke. Falas. Oke, jadi nilai itu objek bukan?
Saya jawab, kalau lihat dari yang tadi cerita saya tadi ya, terjadi hedging gitu, perbedaan nilai mata uang dari waktu terjadi perjanjian dengan pelaksanaan, maka saya menyimpulkan bahwa nilai itu adalah objek, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya tentang kecakapan. Ini 1 menit lah waktunya. Kecakapan. Sekarang banyak sekali jual beli online atau bahkan jual beli konvensional bahkan lah ya. Penggunaan jasa angkutan dan sebagainya. Yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ya, anak di bawah umur beli tiket kereta atau anak di bawah umur melakukan transaksi ATM atau melakukan pembelian online atau apapun, bisa macam-macam. Sah nggak Pak perjanjiannya? Kan harus cakap. Alasannya apa Pak? Terima kasih. 1 menit Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ketika transaksi online seperti yang dilakukan oleh anak di bawah umur, in case bahwa dalam kasus ini dan terjadi banyak sekali terjadi, jika tidak ada dispute, maka ini menjadi sah Pak. Tapi mungkin baru dinyatakan tidak sah ketika terjadi dispute, bahwa anak itu betul-betul asal pencet saja barangkali seperti itu mungkin baru di maksud saya itu kan syarat sahnya. Ya. Jadi yang saya tanya menjadi sah atau tidak, ini belum dispute Pak, tapi karena dia menjadi syarat sahnya, yang nomor 2 itu adalah kecakapan. Nah ini banyak anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli atau apapun lah. Menurut Bapak sah atau tidak perjanjian tersebut? Argumentasinya apa? 1 menit Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya coba mereview kembali jawaban saya. Pertanyaan Bapak sah atau tidak? Intikan dari sisi awalnya adalah bahwa yang terregistrasi di telepon itu adalah tentu bukan anaknya. Karena yang terregistrasi adalah merupakan KTP. Ketika KTP maka yang terjadi adalah sudah dewasa. Dan ketika itu transaksi dipakai oleh anaknya, anaknya melakukan transaksi, maka transaksinya dianggap sah. Dianggap transaksi yang melakukan transaksi adalah yang yang terregistrasi dalam HP itu. Karena secara normal tidak mungkin anak itu, jika proses registrasinya betul ya, proses kartu dengan SIM card dengan alat dengan toolsnya itu, device-nya itu dilakukan secara betul, orang tentu siapapun tidak akan meregister anak ini karena masih di bawah umur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anit. Selanjutnya Dr. Siti Nurjanah, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Pak Nit Hasanuddin. Selamat siang Bu. Kan minum dulu. Dari tadi saya amati belum minum. Terima kasih Bu. Enggak usah Bu. Tadi saya mendengarkan pertanyaan Pak Joko ini kan menyitir dari karya tulis yang Pak Nit buat. Antara lain yang saya pahami itu di tulisan itu bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu atau majelis hakim dipengaruhi oleh faktor hakimnya secara personality. Nah, faktor hakim secara personality tadi sudah disebut antara lain masalah independensi, kebebasan hakim. Tetapi tentunya itu tidak semata-mata. Bisa juga faktor integriti. Apakah setuju yang saya sampaikan Pak Nit? Setuju Bu. Dari pengalaman Pak Nit Hasanuddin yang sudah melanglang buana,
pernah di Sumatera Utara juga, pernah ketua Mandailing Natal, Hakim Niaga Jakarta Pusat, ketua Sungguh Minasa, dan sampai juga ke Badan Litbang Diklat, kemudian sekarang di Banten. Dari pengalaman Pak Enid Hasanuddin yang disampaikan tadi, faktor hakim itu sangat berpengaruh. Apakah Bapak selama bertugas itu sering menemui putusan yang semacam itu? Silahkan ceritakan. Kalau faktor integritas itu yang seperti apa yang Bapak temuin? Ceritakan Pak Enid. Terima kasih. Oke, mungkin agak periodis ya ini. Ketika membaca putusan di, mungkin saya bantu. Yang Bapak mungkin temui, tapi tidak usah disebutkan majelis hakim dalam putusan apa. Tetapi Bapak mendengar atau melihat sesama di PN, tidak dalam kapasitas ketua, bolehlah misalnya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini kan di situ pengadilan-pengadilan khusus banyak di situ toh Pak. Sehingga hakimnya juga banyak, perkaranya juga bervariasi banyak. Bapak mungkin pernah, nggak usah disebutkan perkara apa. Terima kasih Bu. Kemandirian ini. Mungkin pengalaman itu lebih banyak ketika kami menjadi hakim tinggi. Karena ketika kami di PN itu hampir jarang sekali kita membaca putusan rekan begitu. Jadi tapi ini suudon barangkali ya. Artinya suudon itu karena kami hanya membaca format atau pertimbangan putusan seperti kok agak aneh putusan ini. Seperti itu saja Bu. Terima kasih Bu. Kalau selama di pengadilan tinggi kan berarti kan baru di Banten ini kan Pak. Menurut Pak, analisa Pak Enid yang tadi bilang di suudon kan mesti tentunya kan menganalisa. Bagaimana analisis Pak Enid mengenai hal tersebut? Oh ini mungkin ada pihak-pihak yang mempengaruhi bla 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 gitu. Ini salah satu contoh mungkin menggiring. Mungkin Pak Enid kalau tadi mungkin apa sih yang ditanyakan gitu? Izin menjawab Bu, standar pengetahuan hukum saya kira antara teman-teman PN sama di PT itu ya sama gitu pemahamannya, pengetahuannya. Tapi artinya kita dari yang standar itulah kita bisa melihat kok ini kok agak berbeda begitu. Jadi itu saja. Jadi berangkat dari mungkin saya salah perspektif, tapi dengan begitu kami juga majelis di sana bisa sepakat bahwa ini kok pertimbangannya agak lain, agak melenceng begitu, tidak kepada yang seharusnya. Itu saja. Baik. Sepengetahuan Pak Enid yang dirasakan ya. Ada dari jumlah hakim tinggi di Banten itu separuh yang seperti itu? Yang seperti apa maksudnya Bu? Mau diulangi pertanyaannya? Pertama, pengaruh putusan itu sangat dipengaruhi oleh faktor hakim. Dari sisi kemandiriannya, terus saya tambah, bagaimana dari sisi integritasnya? Iya, tetapi kan tidak boleh nuduh, ya kan? Pak, ini hanya suudon katanya. Menurut penerawangan kalau bahasa saya, apakah di Banten ada 50% yang seperti itu? Mohon izin Bu menjawab bahwa kami tidak tahu yang kami jelaskan tadi adalah putusan PN yang sama-sama kami baca oleh majelis PT begitu. Tapi ada ya. Baik. Belum.
Sedangkan pertanyaan Ibu adalah pertanyaan kepada teman-teman hakim PT. Kami jawab bahwa kami tidak tahu karena kami tidak pernah bercerita tentang putusan yang Bapak Ibu teman-teman pegang. Yang kami diskusikan hanya perkara-perkara yang majelis kami pegang saja, Bu. Jadi kami tidak tahu apakah ada seperti yang Ibu tanyakan di majelis atau tidak. Apalagi sampai kepada persentase kami tidak tahu. Baik Pak Nit, sekarang saya ajak kembali ke Mega Mendung. Karena Pak Nit cukup lama di sana. Pak Nit sebagai koordinator lingkungan peradilan umum dan juga ikut membuat program-program diklat yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan peradilan umum. Setiap diklat apapun yang diselenggarakan untuk para hakim itu mesti disisipkan materi KEPPH. Maksud setiap diklat diselipkan materi KEPPH itu goalnya apa sih Pak? Izin menjawab, Bu. Yang pertama, normatif di SK KML 140 tahun 2008, lupa pasalnya, Bu, disebutkan bahwa dalam setiap diklat itu harus ada materi tentang kode etik dan PPH. Itu amanahnya. Oleh karena itu, dalam setiap diklat yang kami rancang, itu pasti disisipkan itu. Yang kedua, maksudnya ada apa? Ya untuk menginternalisasi dari kode etik PPH yang selama ini maaf mungkin jarang dibaca oleh kita semua, sehingga dengan adanya pelajaran itu paling tidak kita mendekatkan diri atau lebih dekat lagi dengan kode etik, atau mungkin bahasa Islamnya adalah supaya dicuci setiap Jumat itu orang supaya didekatkan kembali. Ini setiap diklat ada itu, setiap ada diklat supaya diinternalisasi kode etik kepada kita semua, kepada teman-teman hakim. Terima kasih, Bu. Baik. Kalau sudah para hakim itu mengerti kode etik, syukur-syukur hafal, apa sih yang dituju? Terakhir tujuannya, goalnya itu apa sih? Supaya apa sih? Izin menjawab, Bu. Tujuannya adalah agar integritasnya tetap terjaga. Hasilkan putusan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih, Pak Nit. Cukup pas waktu. Terima kasih. Ya, pas waktunya. Kepada Sukma Vileta SHLLM, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Nit, saya di sini. Ya. Baik, Pak Nit, saya baca di berkas sudah seringkali menjadi ketua pengadilan, ya. Izin 2 kali, Bu. Pertanyaan saya lebih terkait pada kode etik hakim ya Pak dan integritas. Saya bertanya terkait kode etik hakim. Di dalam kode etik hakim itu memberikan pedoman pada hakim antara lain ya agar dalam menangani perkara itu dilakukan secara adil, termasuk memberikan kesempatan bagi para pihak terhadap penggugat sekaligus terhadap tergugat begitu ya. Kemudian ada Pak Nit sebagai ketua mengetahui bahwa hakim anggota Bapak itu dilaporkan ke KAI lah ya kira-kira karena dianggap telah menangani perkara dalam satu sidang dilakukan secara tidak adil, tidak memberikan kesempatan yang sama. Tetapi sebagian pihak hakim gitu ya menganggap bahwa ini sudah masuk kategori pelanggaran hukum acara. Nah, Bapak sebagai ketua pengadilan bagaimana Bapak merespon hal ini? Izin menjawab, Bu. Sebagai
Ketua, tentu kita akan melakukan tindakan atau teguran sebagaimana yang diberikan kewenangan yang diberikan kepada seorang ketua. Jadi sampai kepada saya tidak tahu apakah langkahnya itu sampai kepada teguran lisan atau pada teguran tertulis begitu. Tergantung daripada jenis pelanggaran yang disangkakan atau yang didugakan. Terima kasih, Bu. Oh, jadi Bapak langsung mengambil alih pengawasan tersebut dan memeriksa sendiri dan kemudian mengenakan sanksi kepada hakim anggota, atau karena ini kaitannya tadi dengan lembaga pengawas, ya dalam hal ini bisa KAI, bisa Bawas ya Pak, itu Bapak melakukan langkah yang lain. Silakan Pak. Oke, sepanjang tadi ceritanya kan yang kami ketahui. Jadi kalau kami ketahui sendiri artinya proses itu belum dilaporkan ke pihak-pihak. Tapi walaupun sudah dilaporkan ke KAI dan ke Bawas, mungkin kita akan tanya dulu, jangan-jangan nanti ketika kita ditanya oleh para pengawas itu sebagai pimpinan harus tahu kasus posisinya seperti apa. Oleh karena itu dilakukanlah pemeriksaan pendahuluan. Jika memang ini case-nya adalah sudah dilaporkan ke yang berwenang. Terima kasih, Bu. Baik. Kemudian lembaga pengawas ini meminta hakim anggota di mana Bapak menjadi pimpinan pengadilan untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan tersebut. Kemudian hakim anggotanya merasa bahwa sama seperti tadi ya, ini kan pelanggaran hukum acara sehingga tidak berkenan untuk merespon permintaan dari lembaga pengawas. Bapak sebagai pimpinan melakukan apa? Mohon diulangi pertanyaan yang terakhir, Bu. Tadi lembaga pengawas itu meminta keterangan terhadap anak buah Bapak ini. Anak buah Bapak, hakim anggota ini merasa bahwa ini adalah pelanggaran hukum acara, teknis judisial lah gitu ya. Sehingga tidak berkenan untuk memenuhi permintaan dari lembaga pengawas. Bapak sebagai pimpinan melakukan apa? Terima kasih, Bu. Akan kami sarankan bahwa kendati konteks ini adalah konteks pelanggaran hukum acara, agar terjadi klarifikasi, sebaiknya hakim anggota memenuhi panggilan tersebut supaya jelas dan mendapatkan clearance lebih cepat. Karena kalau tidak dihadiri atau tidak datang memenuhi panggilan, maka akan terus menjadi beban buat dia sendiri selama-lamanya, sehingga dia menjadi selalu tidak akan enjoy dalam bekerja dan tidak enjoy juga dalam membuat putusan. Baik, Pak. Kalau misalnya hakim anggota ini pokoknya tidak mau hadir. Ini pertanyaan saya. Ini apakah merupakan kewajiban untuk memenuhi atau ya sudah memang itu pendapat dari hakim anggota yang harus dihormati? Izin menjawab. Kalau memang dia seperti itu, ya mungkin kita akan memberikan solusi untuk bagaimana caranya supaya komunikasi itu dapat terjadi antara pemeriksa dengan yang bersangkutan. Misalnya kalau zaman dulu kan bisa dikirim daftar pertanyaan, atau mungkin sekarang bisa dilakukan pemeriksaan dengan cara jarak jauh. Jadi akan saya sarankan agar terjadi clearance baik kepada pemeriksa ataupun untuk yang bersangkutan, supaya tidak ada suudzon atau apa. Jadi sebaiknya di-clear. Ya, artinya Bapak terus mendorong agar pemberian keterangan itu tetap diberikan, begitu ya Pak? Bagaimana Pak?
Iya Bu, akan terus kami dorong untuk yang bersangkutan memberikan klarifikasi atau melakukan komunikasi dengan si pemeriksa itu agar tidak terjadi prasangka buruk atau menjadi beban buat dia supaya segera dilakukan kejelasan. Makasih Bu. Baik, cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pas. Kepada saudara calon Enid Hasanuddin SHCNMH, saudara diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk janji dan komitmen seandainya saudara nantinya lolos menjadi Hakim Agung. Karena itu mohon dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Saya Enid Hasanuddin SHCNMH dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghindari adanya perbuatan tercela. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang keempat, melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nomor 5, apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berundangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 7 Agustus 2021 yang menyatakan Enid Hasanuddin SHCNMH ditandatangani. Ya, terima kasih. Baik, kepada saudara calon Enid Hasanuddin SHCNMH, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya dalam tes wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia ini. Dan karena waktunya sudah selesai, kami minta Bapak saudara calon meninggalkan tempat wawancara. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.